Bab 069. Rasa sakit itu, Nak, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dan pelajaran terbaik adalah sabar dan ikhlas. Jangan biarkan luka ini menggelapkan hatimu, sebaliknya, jadikan itu cahaya untuk menemukan dirimu yang lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai akhir sebenarnya adalah awal dari jalan yang lebih baik. Azarin menahan air mata yang menggenang di sudut matanya, dia merasa ringan, meski beban di pundaknya belum sepenuhnya hilang. Setidaknya, kini dia tahu ada arah, ada harapan. Di tempat yang sederhana ini, dia menemukan secercah kedamaian yang selama ini hilang. "Terima kasih, Abah," ucapnya lirih, suaranya dipenuhi ketulusan. "Selalu ingat, anakku," ujar Abah Guru sambil menatapnya dengan penuh kasih, "Allah tidak akan membiarkan seorang hamba berjalan sendirian. Kamu hanya perlu percaya, bersabar, dan berdoa. Seiring waktu, semuanya akan menjadi jelas." Setelah hampir 1 jam bercakap-cakap, Azarin merasa hatinya lebih ringan, meskipun bayangan ujian hidup yang dihadapinya masih membayang di kejauhan. Dengan penuh hormat, ia berpamitan kepada Abah Guru, yang mengangguk lembut sambil mendoakannya. Tak lupa, ia juga menemui Bu Nyai, yang menyambutnya dengan senyum keibuan yang menenangkan. "Semoga segala urusannya dimudahkan ya, Nak," ujar Bu Nyai sambil menggenggam tangan Azarin erat, seolah mentransfer ketenangan yang tulus. Azarin tak langsung menuju bagian percetakan undangan, dia lebih dulu mampir ke rumah makan sederhana yang menjual bubur ayam, untuk sarapan terlebih dahulu. Di tengah menikmati sarapannya dengan penuh konsentrasi, sendok demi sendok bubur ayam masuk ke mulutnya tanpa gangguan. Hari yang seharusnya tenang itu mendadak berubah ketika sebuah suara menyapa dari depan meja. "Pak Din." Azarin terkejut, hampir saja menjatuhkan sendoknya. Dia menoleh cepat ke arah pria yang kini duduk di depannya, mencoba mencerna kenyataan yang tiba-tiba hadir begitu saja. Din, pria yang tak pernah dia duga akan muncul di sini, di rumah makan sederhana tempat dia menyendiri. 6. Insting pertama Azarin adalah melontarkan protes. "Kenapa Bapak tahu aku di sini?" pikirnya dalam hati. Namun sebelum dia sempat mengatakan apapun, dia menoleh ke belakang, mencari alasan yang mungkin membuat Din tahu keberadaannya. Apa ini kebetulan? Atau ada yang memberitahu? Gumamnya dalam hati. Din tersenyum tipis, menyadari kegelisahan Azarin yang jelas terlihat. "Kenapa tidak mengabari saya kalau mau ke pondok?" tanyanya, suara tenangnya justru membuat Azarin semakin bingung dan terkejut. "Apa? Kenapa Bapak tahu aku ke pondok?" Azarin tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Bapak ikuti aku." Terka Azarin hampir tak percaya. Din tidak menunjukkan gelagat terkejut atau canggung. Dia hanya mengangkat bahu, wajahnya tetap datar, seolah penjelasannya adalah hal yang biasa. "Bukannya saya sudah pernah bilang, ya?" ujarnya sambil menggeser piring bubur yang baru saja datang. Tangannya sibuk mengaduk-aduk isi piring, seolah tak terganggu dengan kebingungannya Azarin. "Selama ini, saya menempatkan orang untuk menjaga Mbak Aza dari kejauhan. Setiap kali Mbak Aza keluar rumah, orang itu akan mengikuti dengan hati-hati, memastikan semuanya aman." Azarin memandangnya dengan tatapan bingung, dia tak tahu harus bereaksi seperti apa. "Maksud Bapak, ada orang yang diam-diam mengikutiku." Din mengangguk santai, namun nada suaranya tetap tenang,
Ya, tapi Mbak Aza tidak perlu khawatir. Yang menjaga Mbak Aza itu seorang perempuan. Insya Allah, aman. Azarin diam sejenak, berusaha mencerna semua penjelasan Din. Namun satu pertanyaan masih mengganggu benaknya. Kenapa harus dijaga, Pak? Din berhenti sejenak dari kegiatannya mengaduk bubur, menatap Azarin dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Lalu ia melanjutkan dengan nada bijak, saya hanya ingin memastikan, Mbak Aza aman. Jawaban yang membuat Azarin tak puas. Dia pun memilih menghabisi buburnya dalam diam. Sejujurnya dia tak begitu nyaman diekori seorang pria. Rencana abis ini ke mana, Mbak Aza? Din membuka percakapan, suaranya yang tenang seolah berusaha mengisi kekosongan yang ada di antara mereka. Azarin tidak langsung menjawab. Dia lebih memilih untuk menghabiskan sisa buburnya, meneguk air dari gelas dengan perlahan, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kabur. Setelah itu, barulah dia menatap Din dengan pandangan yang lebih tenang. Ke gua, lalu ke tempat undangan. Abis itu aku mau langsung sebarkan ke warga, biar mereka lebih cepat tahu. Din mengamati Azarin dengan seksama, tatapan matanya penuh perhatian, seolah bisa melihat lebih dalam ke dalam diri Azarin yang kini tampak lebih tegar. Mbak Aza sudah tahu kan dampak yang akan Mbak terima nanti setelah undangan tersebar. Selain gunjingan yang akan Mbak dan keluarga dapatkan, masalah ini bisa dibahas di rapat desa, Mbak. Karena pernikahan ini hasil dari merebut suami Mbak Aza, hal ini masih sangat tabu di daerah sini. Azarin menelan ludah, sejenak terdiam mendengar penjelasan Din yang jelas menunjukkan bahwa dia benar-benar memahami kerumitan situasi yang sedang dihadapinya. Setelah beberapa detik, dia mengangguk pelan, tanda bahwa dia sudah mencerna semuanya. Aku tahu, Pak Din. Suaranya datar, namun ada kesungguhan yang mengalir dalam kata-katanya. Jikapun nanti yang akan bertanggung jawab, itu mereka, Pak. Bukan aku. Keterlibatanku hanya sampai menikah. Kata-kata Azarin terucap begitu pasti, seolah memberi batas tegas antara dirinya dan permasalahan yang akan datang. Meski dia tahu konsekuensi yang akan mereka hadapi, dia sudah memutuskan untuk tidak terlarut dalam beban itu. Semua yang terjadi setelah pernikahan ini bukan lagi tanggung jawabnya, dia hanya ingin 7. Memastikan semuanya berjalan lancar, meskipun rasa sakitnya tetap mengendap di dalam hati. Din diam, memandang Azarin dengan rasa hormat yang semakin mendalam. Ada sesuatu dalam sikap Azarin yang membuatnya terkesan, kesediaannya untuk menerima segala hal dengan kepala tegak meskipun semuanya berantakan. Namun, di balik itu semua, dia tahu bahwa Azarin tak sepenuhnya kuat. Ada luka yang tak bisa dilihat mata, dan itu yang membuatnya semakin ingin melindungi wanita ini, meskipun dia tahu posisinya bukanlah orang yang tepat untuk memberi perlindungan itu. Apapun yang terjadi, saya akan ada di sini, Mbak Aza, ujar Din akhirnya, suaranya penuh ketulusan. Jika kamu butuh bantuan, kapan saja. Azarin menatap sejenak, merasakan makna yang mengalir dalam kata-kata itu. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya, mencoba menepis perasaan yang muncul. Terima kasih, Pak Din, jawabnya singkat, meskipun dalam hati dia tahu, bantuan Din, atau siapapun, tak akan bisa menyelesaikan masalah yang sudah terlalu dalam untuk diatasi begitu saja. Dengan napas yang berat, Azarin kembali menatap ponselnya, menilai waktu yang semakin mendesaknya.
Dia tahu langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya sudah tak bisa ditarik kembali. Setelah seharian penuh berada di luar rumah, tubuh Azarin terasa lelah luar biasa. Sekitar pukul 7:30 malam, dia akhirnya sampai di depan pintu rumah. Mobil Din pun masih berada di luar pagar, seolah ingin memastikan dia sudah masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, Azarin mengucapkan salam dengan suara yang pelan tapi cukup terdengar. Namun, tak ada jawaban dari dalam. Dia mengerutkan kening, tapi tak berpikir terlalu jauh. Dengan langkah gontai, dia membuka pintu dan melangkah masuk. Ketika tiba di ruang tengah, langkahnya tiba-tiba terhenti. Pemandangan di depannya membuat jantungnya mencelos. Alea terlihat berbaring santai di pangkuan sang ibu sambil menonton layar televisi. Sang ibu, Herlina, tersenyum lembut, sesekali membelai perut Alea seperti sedang menenangkan anak kecil yang manja. Di sisi lain, Jenderal duduk di kursi roda, ikut menyaksikan tayangan itu dengan ekspresi yang damai. Azarin berdiri mematung, matanya sulit berpaling dari adegan itu. Ada kehangatan yang begitu nyata di sana, kehangatan yang selama ini hanya menjadi mimpi baginya. Dadanya berdenyut sakit, seperti ada pisau yang perlahan mengiris setiap sudut hatinya. Perasaan itu datang tanpa permisi, menggulung semua emosi yang ia coba tahan sepanjang hari. Cemburu, kata itu terlintas begitu saja di benaknya. Kehangatan yang kini terlihat di hadapannya, seolah mengejek kekosongan yang selama ini dia rasakan. Ketika dia masih menjadi istri jenderal, tak ada momen seperti ini. Yang ada hanya jarak, kesunyian, dan dinding-dinding tebal yang memisahkan mereka meski berada di bawah atap yang sama. Namun, sekarang dengan Alea, kehangatan itu muncul dengan mudahnya. Dia merasa seolah-olah dia adalah orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Azarin menarik napas panjang, mencoba meredakan gejolak di hatinya. Dia tahu, tidak ada gunanya menyesali masa lalu atau membandingkan diri dengan kakaknya. Tetapi tetap saja, rasa itu tidak mau pergi, bergelung erat di dalam dadanya. Ia memalingkan wajah, menatap lantai seolah lantai itu bisa memberinya jawaban. Aza. Suara ibunya terdengar, lembut namun penuh tanda tanya. Herlina menoleh dan tampak sedikit terkejut melihat putrinya berdiri di sana, diam seperti patung. Azarin mengerjap, menyadari dirinya telah terjebak dalam pikiran sendiri terlalu lama. Dia memaksakan senyum di balik cadar, meskipun sudut bibirnya terasa berat. Iya, Umi. Aku baru pulang, jawabnya singkat. Alea segera bangkit dari pangkuan ibunya begitu Herlina berdiri menyambut kedatangan Azarin. Sebuah 8. Ringisan pelan keluar dari bibirnya, tanda bahwa rasa sakit di perutnya belum sepenuhnya hilang. Jenderal, yang sejak tadi duduk tenang di kursi roda, ikut menoleh, matanya mengamati Azarin yang baru masuk dengan wajah lelah. Kenapa malam sekali, nak? Umi telepon, nomormu malah gak aktif, tanya Herlina dengan nada cemas. Ada sedikit rasa bersalah di suaranya, seolah takut kedatangannya tadi telah membuat Azarin menjauh. Azarin mengalihkan pandangannya, tak ingin beradu mata dengan ibunya yang tampak sendu. Maaf, Umi, tadi handphoneku habis daya, jawabnya singkat. Alasan itu terdengar ringan, meski tidak sepenuhnya benar. Dia tahu dia bisa mengisi daya di mobilnya, tetapi kenyataannya dia sengaja mematikan telepon agar terhindar dari percakapan yang hanya akan menambah beban pikirannya. Dari mana saja kamu,
nak? Tanya Herlina lagi, mencoba melanjutkan percakapan, barangkali untuk meredam ketegangan atau sekadar memahami kelelahan putrinya. Azarin membuka paperback yang dibawanya, lalu menyerahkannya pada ibunya. Ini, undangannya baru selesai dicetak, Umi. Tadinya aku mau langsung sebarkan ke warga, tapi ternyata sudah terlalu malam. Besok saja suruh remaja di sini sebar undangannya, nanti beri upah, jelasnya sambil berusaha memasang nada datar. Herlina menerima paperback itu dengan tangan gemetar, hatinya terasa semakin hancur. Dia ingin meraih Azarin, memeluknya erat, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun, ada sesuatu dalam diri Azarin yang terasa berbeda. Seolah ada tembok tak kasat mata yang ia bangun, dingin dan tak lagi sehangat dulu. Kamu marah sama Umi? Pertanyaan itu akhirnya keluar, lirih, hampir tak terdengar. Namun, matanya penuh harap, mencari jawaban dalam tatapan Azarin. Azarin tertegun, lalu menoleh dengan kening berkerut. Umi bilang apa tadi? Tanyanya, meski dalam hatinya ia tahu betul apa yang baru saja didengar. Herlina menggeleng cepat, memaksakan senyum yang tidak sampai ke matanya. Tidak apa-apa, nak. Azarin menghela napas panjang, seperti menahan sesuatu yang enggan dia ungkapkan. Aza ke kamar dulu, Mi. Aza capek, katanya akhirnya, tanpa memberi ruang untuk tanggapan. Dia melangkah pergi, membiarkan ibunya berdiri mematung, bersama pandangan Jenderal dan Alea yang terus mengawasi sampai Azarin menghilang di balik tangga. Herlina menatap paperback di tangannya sekali lagi, perasaan perih menguasai hatinya. Dia tahu Azarin terluka, bahkan mungkin lebih dari yang terlihat. Namun, anak itu begitu pandai menyembunyikan rasa sakitnya, membuat Herlina merasa kehilangan akses ke hati putrinya. Dengan langkah tergesa, Herlina meletakkan paperback itu di atas meja, lalu menuju dapur. Umi mau kemana? Tanya Alea, suaranya terdengar memelas. Wajahnya masih menunjukkan bekas sakit yang belum sepenuhnya hilang. Umi mau buatkan makanan untuk adikmu. Dia sudah capek seharian di luar, jawab Herlina pelan, mencoba menenangkan Alea. Bukan berarti dia telah sepenuhnya memaafkan Alea atas tindakannya pada Azarin. Namun, begitu mengetahui penyakit yang Alea alami, bahkan tadi sebelum Azarin datang Alea sempat menjerit kesakitan. Pada akhirnya dia kalah dengan naluri keibuannya. Kini yang menjadi beban di hati dan pikirannya adalah Azarin. Alea menatap Herlina dengan sorot mata yang sulit diartikan. Perutnya masih terasa nyeri, namun hatinya pun ikut merasa kacau melihat sorot ketakutan di mata ibunya. 9. Setelah menyiapkan makanan, Herlina bergegas menaiki tangga menuju lantai 2, tempat kamar Azarin berada. Hatinya dipenuhi berbagai pikiran yang bercampur aduk. Sesampainya di depan pintu kamar, ia mengetuk perlahan. Azarin, nak, ini Umi. Umi bawakan makanan. Aza sudah makan, kan? Tanyanya dengan nada lembut, berharap mendapat jawaban dari dalam. Namun, yang terdengar hanyalah keheningan. Herlina mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Aza, buka pintunya, nak. Umi mau bicara sebentar. Tetap tak ada sahutan. Herlina mencoba memutar gagang pintu, tetapi terkunci dari dalam. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Pikirannya terbang ke berbagai kemungkinan.
Apakah Azarin marah? Apakah ia merasa tersisihkan setelah 2 kali melihat Herlina memanjakan Alea di tengah situasi yang begitu rumit ini? Herlina mundur selangkah, menatap pintu yang seolah menjadi penghalang tak kasat mata antara dirinya dan putri bungsunya. Hatinya terasa nyeri. Azarin selalu menjadi anak yang tegar, tetapi dia tahu pasti bahwa di balik ketegarannya ada luka yang kini perlahan menggerogoti. Herlina merasa telah gagal menjadi tempat perlindungan bagi putrinya.